kalian ingat nggak sih drama Cina yang ini, di mana pemeran wanitanya Song Ran itu mengalami suatu kecelakaan ya, di mana ada ledakan dan itu melukai matanya. Nah, kira-kira dia kenapa ya? Nah, aku menduganya dia itu kena yang namanya laserasi kornea. Nah, di sini merupakan terjadi luka ya di area kornea yang disebabkan oleh kontak benda tajam dengan mata. Nah, pada waktu itu kan terjadi ledakan nih. Siapa tahu ada serpihan yang masuk di area matanya. Nah, kalau misalnya laserasi itu kan masih di atas permukaan bola mata ya. Kalau misalnya terjadi lebih dalam lagi, itu bisa didiagnosa dengan yang namanya abrasi kornea. Nah, gini deh gampangnya ya. Jadi, di manusia ini ya, gambaran atas itu adalah area mata yang ini. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah gambar yang di bawahnya ini, di mana kornea itu merupakan bagian depan mata. Ya, dengan beberapa ketebalan-ketebalan tertentu. Nah, makanya kornea itu kenapa rawan sekali, karena terletak di area paling depan. Jadi seharusnya pada waktu kejadian dia menutup mata ya, seperti ini. Tapi ya namanya musibah, orang kaget ya, siapa tahu bendanya itu masuk lebih cepat daripada dia refleks untuk menutup matanya. Mudahnya ya, biasanya kita kalau nggak tahu nama bendanya apa, kita bilangnya itu dikarenakan corpus alienum alias benda asing. Nah, di sini yang saya lingkar tanda merah yaitu bendanya kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya ini nggak diangkat, berbahaya karena lama-kelamaan bisa infeksi dan merantak kemana-mana, bisa terjadi kebutaan. Nah, biasanya untuk memudahkan diagnosa ya, biasanya oleh spesialis mata kalian akan dikasih suatu obat tetes ya, biasanya fluorescence ya. Jadi itu untuk membedakan mana mata sehat dan mana mata yang jaringannya rusak ya, biasanya kayak gitu. Nah, biasanya akan timbul-timbul seperti inilah kurang lebihnya ya. Nah, bagaimana pertolongan pertamanya ya? Letakkan pelindung mata dengan hati-hati. Jadi minimal kalian itu menutupnya kalau misalnya kalian itu nggak tahu harus mau ngapain. Yang kedua, jangan dibilas sembarangan dengan air karena bisa aja memperparah. Yang ketiga, jangan mengeluarkan benda apapun. Jadi intinya jangan berusaha dikorek sendiri, karena siapa tahu lukanya itu sudah lebih dalam dan kalian malah memperparah. Yang keempat, jangan menggosok atau menekan mata. Yang kelima, hindari mengkonsumsi obat yang mengandung aspirin, ibuprofen atau obat antiinflamasi non-steroid lainnya, karena ada obat-obat tertentu yang bisa mengencerkan darah kalian. Nah, jadi bahasa gampangnya ya teman-teman ya, kalian itu langsung pergi aja ke UGD Nah, gejalanya teman-teman ya, kalau misalnya kalian merasa dokter mata saya baik-baik aja nih, nggak sakit, padahal kalian sudah mengalami suatu kejadian ya. Nah, kalian bisa checklist di kriteria di atas ya. Yang pertama mungkin misalnya kalau tidak ada rasa sakit. Yang kedua misalnya ada rasa sensitif terhadap cahaya. Maksudnya gimana? Lihat cahaya silau tuh rasanya tuh sakit banget ya. Yang ketiga mungkin penglihatannya kabur atau penglihatannya menurun ya. Jadi seperti ceritanya Song Ran itu, tiba-tiba kok kayaknya buram dan dia harus meraba-raba ya. Yang keempat, terjadi pendarahan atau darah di mata. Jadi area mata kita nih teman-teman yang putih-putih, tiba-tiba muncul darah warnanya merah ya. Atau yang kelima adalah sensasi rasanya kok ada benda asing. Jadi kalau kalian kedip-kedip gini kok kayaknya ada yang ganjel, dan itu berlangsung cukup lama dan sangat mengganggu. Nah, terus habis itu kalian melihat ya periode di mana Song Ran itu sudah diobati baik-baik saja, dan tiba-tiba ketika dia sudah kembali ke area untuk melakukan wawancara, dan tiba-tiba saat itu juga pandangannya itu menjadi kabur dan dia cemas dan akhirnya menemui dokter spesialis matanya lagi. Nah, dan di situ sama dokternya disarankan bahwa untuk diberi antibiotik ya berupa tetes. Dan kalau misalnya itu tidak membaik, maka harus dilakukan tindakan kecil. Nah, maksudnya tindakan kecil di sini adalah tindakan pembedahan yang digunakan untuk mengambil benda asing tersebut ya, teman-teman. Pengobatan yang dilakukan apabila itu hanya abrasi kornea yang ringan atau laserasi kornea yang ringan, biasanya akan ditutup matanya selama beberapa hari. Makanya ada suatu periode syuting yang matanya itu dibebet pakai kasa selama beberapa hari, dia dirawat di situ baru dibuka.
Ya, biasanya nanti akan diresepkan obat tetes mata atau salep antibiotik, dan apabila diperlukan memang akan disangui juga obat minum. Nah, sebenarnya kenapa sih obat antibiotik atau obat tetes atau obat salep itu sangat penting dan tidak boleh teledor penggunaannya? Karena tujuannya harus dilakukan langsung di bola matanya, itu untuk mengurangi peradangan dan memperkecil kemungkinan untuk terjadinya jaringan parut. Karena bahaya ini teman-teman, jaringan parut. Karena kalau misalnya memang pas terletak di area sentral, biasanya pandangan kalian itu nggak akan 100% pulih ya. Jadi bisa ada beberapa bagian yang gelap. Lah, kalian mau ibaratnya jadi buta? Enggak kan? Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Dalam beberapa kasus tertentu ya, selama beberapa hari atau beberapa bulan ya setelah dinyatakan sembuh, lesi itu bisa muncul kembali secara spontan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Dan jangan lupa apabila kalian datang kontrol kembali, diceritakan riwayat awalnya dan obat-obatan yang kalian pakai itu jangan dibuang ya. Jadi bisa disetorkan ke dokternya supaya mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Nah, apakah kalian pernah mengalami hal yang serupa seperti ini? Coba kalian ketik di kolom komen ya, kalian itu ke dokter mana ya, berobat di rumah sakit mana atau klinik mana ya, pakai mungkin jenis obat apa, berapa lama mungkin ya kan, atau mungkin biaya-biaya yang kalian keluarkan bisa di-sharing di sini ya. Semoga bisa membantu teman-teman yang lain. Bye.